Hai, halo, what's up? Balik lagi sama gue Janu, sudut bicaraku, astaga. Udah lama banget ya, gue nggak upload video gitu ya karena satu dan lain hal. Gue baru sempet mungkin sekarang, karena gue kerja sekarang. Baru berapa bulan sih gue kerja. Terus gue urus anak juga yang lagi ribet sekolah PJJ-nya. Karena ya, I'm a single parent. Terus ya gue lagi coba ngerintis usaha lah kecil-kecilan gitu. Jadi banyak banget yang lagi gue urus dan baru sekarang gue sempet bikin video dan banyak banget yang pengen gue bagi sama teman-teman. Mungkin sekarang yang pengen gue bagi adalah tentang satu buah profesi ya yang sekarang lagi gue jalanin juga. Profesi yang lagi gue jalanin adalah di divisi penjualan, salesman gitu. Karena gue jadi salesman sekarang, gue pegang satu buah produk di sebuah perusahaan. Dan ada satu hal yang menarik, jadi gue mencari-cari satu satu apa ya namanya, satu kesimpulan lah ya, sama sama teman-teman gue banyak nanya gitu. Teman-teman gue sekarang udah pada pegang perusahaan sih. Dan mereka bekerja di perusahaan yang produknya udah terkenal gitu. Gue nanya sama mereka gitu, bro, lu kalau kalau cari salesman yang kayak gimana sih gitu kan. Banyak hal yang menarik dari jawaban mereka gitu. Eh, Kebanyakan mereka menjawab adalah, gua lebih memilih salesman yang punya karakter, bukan karisma ya, karakter, dibanding yang punya keahlian. Ya, gue menarik juga sih loh, kok kenapa nggak mencari salesman yang sudah punya keahlian, teruji dan terbukti gitu. Dan jawaban mereka bikin gue lebih melongo lagi gitu. Karena orang yang punya keahlian teruji dan terbukti ketika masuk ke tim gue bisa aja mereka jadi toxic. Gue bingung nih. Wah, gila bro, maksud gue kenapa gitu orang yang punya keahlian teruji dan terbukti malah jadi toxic gitu. Karena begini dia bilang gitu, beberapa orang yang punya keahlian yang teruji dan terbukti mereka biasanya mempunyai satu skema kerja. Menurut gue itu bagus ya, punya satu skema kerja. Tapi yang jadi masalah, kata kata teman gue begini, skema kerja mereka adalah menjual dan mendapatkan insentif, dengan catatan penjualan harus besar, harus baik, harus bagus gitu. Ada beberapa hal yang buruk dalam hal itu, kata teman gue masih bingung gitu. Hal buruk ketika penjualan bagus dan insentif, ya bagus lah, iya gak sih gitu. Temen gue bilang gini, sekarang gini katanya, sering banget kejadian salesman yang gue hire teruji dan terbukti malah jadi toxic di tim gue. Kenapa? Karena mempengaruhi salesman yang lain dengan cara atau hal yang tidak baik, katakanlah seperti ini gitu. Kebanyakan, nggak semua ya, nggak semua gitu, kebanyakan 80% lah, teman gue bilang 80% dari salesman yang teruji dan terbukti ketika menghadapi masalah seperti ini, menjual produk yang sama, pulpen lah, pulpen yang sama, pulpen A, pulpen B. Pulpen A milik kompetitor itu harganya 5.000. Nah, pulpen B milik perusahaannya temen gue harganya 35.000. Gap harganya 30.000. Salesman yang teruji dan terbukti ketika dalam satu bulan susah menjual, mereka akan berpikir seperti ini, ah kemahalan nih produk gitu kan, gila aja pulpen 30.000 bedanya sama harga pasaran gitu. Nah, itu yang dikatakan ke salesman lain, dan di saat itulah dimana mereka menjadi toksik. Temen gue bilang gini, dalam hal harga perbedaan gap 30.000, gue lebih mencari seorang salesman yang katakanlah mempunyai karakter. Karakter apa? Gue bilang karakter, maksudnya gimana? Gue butuh dua karakter di dalam diri salesman. Jadi dia bilang gitu, ada, gue punya salesman yang udah kerja sama gue 8 tahun katanya, dengan gap harga 30.000 sampai 50.000, insentif dia sampai sampai nyampe 2 digit gitu. Harga ini ya, gue nggak sebutin produk dan harganya ya. Katakanlah misal gitu, dengan budget harga yang tinggi, insentif si salesman itu sampai 2 digit gitu. Karena begini kata dia,
Karakter yang dicari dua adalah satu adaptabilitas, yang kedua belief. Belief itu keyakinan ya. Ya. Kenapa adaptabilitas? Karena begini, yang dicari dari seorang salesman yang memang adaptabilitasnya tinggi adalah adaptasi dia terhadap produk, adaptasi dia terhadap lingkungan, adaptasi dia terhadap situasi yang terjadi. Yang kedua, belief, keyakinan. Keyakinan dia terhadap diri dia sendiri, keyakinan dia terhadap produk yang dia pegang, keyakinan dia terhadap produk ini punya nilai dan produk ini memang bisa dijual. Beberapa mungkin ada yang pikir, oh bahasa dewa nih, gini gini gini. Enggak men, gue sempat ngebuktiin itu dan gue pakai sistemnya, skemanya, dan agak cukup berhasil. Kenapa gue bilang agak cukup berhasil? Karena mungkin gue masih mencari cara untuk memaksimalkannya. Karena begini, gue baru beberapa bulan kerja, gue pegang produk baru, bener-bener produk baru di pasaran dengan target 100%. Gue menjual di 64-65%. Dan gue pakai skema seperti itu. Gue pakai skema belief, adaptabilitasnya juga gue pelajari gitu. Karena seorang salesman memang harus terus belajar, Dan hal menarik dari apa yang teman gue bilang adalah begini. Orang-orang yang lu bilang punya keahlian, biasanya ketika sebelum ke toko mereka sudah punya skema nih, persiapan. Terus gue bilang bagus loh itu, gue bilang bersiap-siap gitu. Nah, yang jadi masalah ketika bersiap-siap adalah mereka berpikir ketika toko bilang A, dia bakal bilang B. Ketika toko bilang B, dia bakal bilang C. Ketika toko bakal bilang C, dia bakal bilang D. Ketika toko bilang D, dia mentok dan dia bakal punya pemikiran anjir ya susah. Itu. Yang kedua, kenapa teman gue memang bilang inilah pentingnya adaptabilitas dan pentingnya karakter belief itu. Temen gue lebih mencari seorang salesman yang katakanlah berpikir saat keadaan genting. Yes, berpikir saat keadaan genting, bukan berpikir sebelum pergi ke lapangan, sebelum keadaan genting. Karena ketika banyak pikiran dan pikiran lu pikir, aduh nggak akan bisa ngejual, pasti ada pemikiran di situ. Dan itu adalah pemikiran yang buruk, kata teman gue. Itu kenapa teman gue ketika di morning briefing sama teman-teman sama tim-tim salesnya dia bilang kayak kayak masukin apa kayak ngemain setin gitu, believe in yourself, believe in our company, believe in our product. Yakin terhadap diri lu sendiri, yakin terhadap perusahaan, yakin terhadap produk kita. Itu yang terus diginiin gitu. Tapi dengan catatan, teman gue pun tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Tapi memang semuanya harus jelas gitu. Nah, buat teman-teman yang salesman juga karakter belief dan adaptabilitas ada satu lagi sih menurut gue, berarti kata gue ke teman gue, berarti jujur juga ya gitu. Maksudnya kadang ya lu pernah, gue yakin karena gue juga pernah begini di masa lalu, lu pernah bilang apa yang terjadi itu tidak yang sebetulnya terjadi ya. Oh pak, kata toko ini A B C D E F sampai Z, padahal lu nggak datang ke toko itu ya. Dan itulah yang kata teman gue, ya betul, itu kenapa gue cari karakter dibanding sales yang sudah punya keahlian. Karena ketika memang mereka punya keahlian, mereka lebih pintar, dan pintarnya belum tentu juga baik gitu. Kenapa orang yang berkeahlian menurut gue eh, tidak terlalu gue sukai untuk gue hire? Karena mereka lebih cocok katakanlah menjadi atlet gitu katanya. Mereka sering belajar, sering berlatih, wah terus menjual. Ketika datang ke toko, gue udah biasa jualan kok gitu. Dan ketika situasi di toko tidak memungkinkan, mereka jadi bingung gitu. Nah, ketika memang orang yang punya karakter, mereka ketika di toko-toko mengeluarkan segala cara omongan, dia nggak akan bingung gitu. Dia bakal punya sesuatu yang akan ditawarkan karena satu, keyakinan mereka terhadap produk itu bisa dijual. Yang kedua adalah adaptabilitas mereka menghadapi situasi seperti itu. Nah, intinya adalah teman gue bilang bahwa dia lebih mencari salesman yang bisa berpikir saat keadaan yang nggak jelas gitu, keadaannya tidak menguntungkan, mereka mulai berpikir di situ gitu. Bukan keadaan tidak menguntungkan mereka sudah menyerah, karena berpikirnya dilakukan sebelumnya seperti itu gitu. Nah, buat tuh teman-teman salesman juga gitu, ketika memang kalian punya punya
pendapat seperti apa tentang hal yang gue bagi, tolong tulis di kolom komentar. Mungkin segini dulu dari gue. Eh, karena memang itu yang pengen gue sampaikan, dan gue menjalankan skema yang teman gue bilang dari karakter. Gue memperbaiki karakter gue terus, gue mempelajari karakter gue terus, karena jujur gue udah umur kepala 3, karakter gue masih suka berubah-ubah, dan gue akan cari mana yang baik untuk gue, mana yang baik untuk kehidupan gue, mana yang baik untuk karir gue. Dan mungkin itu yang bisa lo coba juga. Dan satu, mungkin saran gue juga sih gitu, karena menurut gue pribadi gitu, tidak pernah ada salesman yang benar-benar hebat gitu. Karena menurut gue, ketika seorang salesman di bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus, gue hanya merasa bahwa di situ ada dua orang tua kita, dan ada Allah yang memudahkannya gitu. Jadi bukan kita yang hebat menurut gue gitu. Oke, buat teman-teman yang memang punya pemikiran lain terhadap seorang salesman, mungkin bisa ditulis kolom di bawah, dan kita akan lebih banyak berbicara. Seperti biasanya, ini adalah sudut bicaraku. Ketika kalian memang punya pemikiran sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kita akan bisa kupas lebih dalam satu materi ini. Oke, ya, gue Janu pamit undur diri, dan inilah sudut bicaraku bagaimana menjadi salesman yang baik. Ciao.